pagi Bu sama adik. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya saat ini? Kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Apa yang bisa dilakukan tadi malam Bu? Tadi malam yang dilakukan ya bubuknya sore. Bubuknya sore. Terus tapi enak Bu ya? Iya, agak lumayan kemarin dari dokter. Oh, dari dokter. Adik gimana Dek? Kabarnya hari ini juga baik ya? Tadi malam apa yang bisa dilakukan? Tidur. Tidur. Tapi tidurnya enak ya? Sebelumnya masih ingat dengan saya, Ibu? Saya dengan siapa yang kemarin kesini? Iya, ingat. Dengan siapa saya Bu? Iki Novan Milatina. Iya, Iki Novan Milatina. Bisa dipanggil lagi Bu ya? Iya. Kemarin kan sudah kontrak dengan jadwalnya hari ini Bu ya, bahwa Iya. hari ini akan menjelaskan terkait dengan untuk memprioritaskan masalah keperawatan yang ada di keluarga Ibu. Kurang lebih waktunya sekitar 10 sampai dengan 15 menit ke depan. Iya. Apakah diperbolehkan Ibu? Iya, monggo. Oke. Sebelumnya mungkin ada yang tanyakan sebelum saya lanjut terkait dengan tabel prioritas masalah ini Bu. Kayaknya nggak ada. Nggak ada yang ditanyakan ya? Uh-uh. Mungkin ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan saya lanjut aja Bu ya. Iya. Kemarin kan sudah pengkajian terkait dengan lingkungan yang ada di rumah Ibu, terkait Iya. dengan kondisi kesehatan Ibu, kondisi kesehatan Bapak Ibu, dan kondisi kesehatan adik sendiri, dan kondisi lingkungan sekitar, baik itu dari lingkungan rumah maupun lingkungan yang ada di dalam rumah. Iya. Ditemukan diagnosa keperawatan Bu. Diagnosanya itu ada 5. Yang pertama yaitu kesiapan meningkatkan coping keluarga, yang kedua risiko jatuh, yang ketiga ansietas, yang keempat kerusakan integritas kulit, dan yang terakhir risiko infeksi. Hal ini berkaitan dengan kondisi yang dialami oleh keluarga Ibu dan terutama kesehatan Ibu. Iya. Setelah diagnosa keperawatan ini sudah ditentukan, di sini kita akan membahas bagaimana cara memprioritaskan masalah. Tujuan dari prioritas masalah sendiri ini yaitu untuk menentukan masalah yang paling utama dari 5 diagnosa ini apa aja gitu ya. Jadi satu yang paling utama, nanti kita bahas selanjutnya terkait dengan tabel prioritas masalah. Iya. Di sini sudah saya tulis atau sudah saya gambarkan terkait dengan tabel prioritas masalah. Mungkin belum tahu Bu ya terkait dengan tabel prioritas masalah. Belum tahu. Baru pertama kali ini mungkin Iya, ya. iya. Baik, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di dalam tabel prioritas masalah ini ada kriteria. Di mana kriteria ini ada 4 komponen. Yang pertama yaitu sifat masalah, yang kedua kemungkinan masalah dapat diubah, yang ketiga potensial masalah dapat dicegah, dan yang terakhir yaitu menonjolnya masalah. Tadi kan sudah dijelaskan atau sudah saya sebutkan dari dalam keluarga ini ada 5 diagnosa Bu ya. Iya. Jadi nanti diagnosanya saya tulis di dalam tabel seperti Iya. ini. Sebenarnya harus satu-satu nulisnya Bu, tapi karena untuk mempermudah ataupun untuk jadi satu itu lebih jelas, mungkin jadi satu paket gitu Bu ya. Iya. Kalau yang satu diagnosa per satu-satu nanti mungkin menghabiskan kertas banyak dan mungkin Ibu juga bingung. Jadi saya jadikan satu biar enak ya Dek ya. Iya. Jadi untuk diagnosa keperawatan ini bisa disingkat dengan DX gitu nggih. Nanti DX-nya ini terdiri dari 5 macam, 1, 2, 3, 4, 5. Saya tuliskan di setiap kolomnya ini, setiap per kriteria. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Iya. Kriteria 1 sifat masalah terdiri dari berapa Bu? 5? Ada 5. 5 diagnosa. Diagnosa ya. 5 diagnosa keperawatan, mungkin adik juga bisa dilihat ya. Maaf ya Bu. Saya lanjut terkait dengan sifat masalah. Sifat masalahnya ini ada aktual, risiko, sama potensial. Untuk diagnosanya sendiri ini ada 5 ya Bu ya. Iya. Jadi nanti sifat masalahnya ini Ibu mau memilih aktual, risiko, ataupun potensial. Gitu ya. Untuk aktual sendiri ini masalahnya sudah terjadi saat ini. Iya. Kemarin kan sudah saya kaji terkait kondisinya Ibu, bahwa Ibu kan kemarin sakit Iya. darah tinggi sama diabetes Bu Iya. ya.
kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu. Iya. Jadi di sini Ibu nanti kita bahas terkait dengan cara memprioritaskan masalahnya dengan cara menghitung skornya. Dengan jika kita sudah tahu skornya per masalah, jadi kita hitung totalnya. Nanti akan ketemu diagnosa utamanya yang akan muncul. Jadi kita tulis Bu ya. Untuk sifat masalah yang terjadi pada saat ini. Untuk diagnosa yang pertama. Untuk diagnosa yang pertama tadi ada apa aja Bu diagnosa pertama? Ada kesiapan meningkatkan coping keluarga. Ya, sudah. Untuk diagnosa pertama ada Iya. kesiapan meningkatkan coping keluarga. Diagnosa yang pertama sifat masalahnya aktual, risiko ataupun potensial. Kalau aktual ini terjadi saat ini, risiko itu masih berisiko. Kalau potensial itu masih sehat ke dalam keadaan potensi wellness gitu Bu ya. Iya. Untuk sifat masalah saat ini pada kesiapan meningkatkan coping keluarga, aktual, risiko ataupun potensial Bu. Iya. Ibu terjadi pada saat ini berarti ya. Oh iya. Berarti dari angka 321 ini kalau terjadi saat ini apa Bu ya? Oh, itu 3. 3 berarti Iya. aktual Bu ya. Saya Iya. tulis Bu di sini ya. Iya. Untuk perhitungan ini ada rumusnya yaitu skor dibagi angka tertinggi dikali bobot Bu ya. Iya. Untuk sifat masalahnya aktual, jadi skornya saya tulis 3 Bu ya tadi Iya, ya. 3. 3. Angka yang tertinggi dari sifat masalahnya antara 321 yang tertinggi mana Bu? Yang tertinggi 3. Oh iya 3. Berarti dibagi 3. Bobotnya ini bobotnya ya. Benar 1. Bobotnya 1 berarti dikali 1. Sama dengan 3 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 1 Bu ya. Jadi totalnya saya tulis di sini ya. Iya. Untuk selanjutnya untuk diagnosa yang kedua resiko jatuh. Resiko jatuh ini untuk sifat masalahnya sudah terjadi masih beresiko ataupun potensial Bu. Sudah jelas untuk resiko jatuh berarti. Iya, berarti 2. Iya 2 Bu ya. Jadi saya tulis 2 Bu ya. Untuk Iya. resiko tertingginya 3 tadi dikali bobotnya 1. Jadi begini Bu ya nulisnya. Iya. 2/3 dikali 1 berarti sama dengan 2/3. Untuk selanjutnya diagnosa yang ketiga yaitu ansietas. Ansietas ini bahasa mudahnya atau bahasa lainnya itu cemas. Oh, gitu. Jadi dalam keperawatan itu namanya ansietas. Oh iya. Jadi kalau di bahasa sehari-hari namanya cemas. Untuk sifat masalahnya ini ansietas. Saya tulis diagnosa yang ketiga Bu ya di sini. Iya. Untuk sifat masalahnya ini aktual, risiko ataupun potensial Bu. Berarti terjadi hari ini ya. Hari ini iya. Jadi saat ini berarti saya tulis 3 ya. 3/3 kali 1 totalnya 1. Saya tulis di sini. Ini nanti aja Bu ya. Oh iya. Biar mempermudah dulu ini. Untuk yang selanjutnya diagnosa yang keempat apa Bu? Diagnosa yang keempat Kerusakan tadi kerusakan integritas integritas kulit. kulit. Untuk sifat masalahnya untuk sifat masalahnya masalahnya terjadi saat ini ya berisiko atau masih potensial Bu? resiko. Ya, karena berisiko. Karena setelah saya kaji kemarin itu masih terjadi belum sampai ke jaringan Bu ya. Berarti Iya, masih sampai kulit aja Bu kulit ya. aja. Berarti saya tulis 2 Bu ya. Iya. Kali 1 berarti sama dengan 2/3 Bu ya. Untuk yang selanjutnya untuk diagnosa terakhir untuk resiko infeksi sifat masalahnya karena risiko berarti masih berisiko ya Bu ya. Masih berisiko. Berarti saya tulis 2. 2. Skornya 2 ya. Iya. Ini 1. 2/3. Masih kuat Bu, lanjut ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti bisa dilihat deh ya. Ini nanti nanti bisa dilihat untuk skor-skornya kayak gini. Untuk selanjutnya yaitu kriteria tentang kemungkinan masalah dapat diubah. Masalahnya itu bisa diubah dengan mudah, sebagian atau tidak dapat. Maksudnya mudah ini
bisa masalahnya ini bisa diubah secara mudah gitu, jadi gampang. Berarti kalau ada masalah apa gitu ya. Oh. Kalau sebagian ya mungkin nggak semuanya terselesaikan gitu. Jadi sebagian kalau tidak dapat ini berarti sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi memang benar-benar sulit gitu. Oh iya. Jadi sama kayak yang di atas Bu ya, terkait dengan sifat masalah yang tadi, tapi dengan kriteria kemungkinan masalah dapat diubah. Iya. Untuk yang pertama yaitu diagnosa pertama tadi apa Bu? Kesiapan meningkatkan coping keluarga. Untuk saat ini masalahnya itu bisa diubah secara mudah sebagian ataupun tidak dapat diubah sama sekali Bu. Iya, bisa dirubah. Bisa dirubah dengan sebagian ataupun dengan sebagian Bu ya. Sama skornya kayak yang di atas cara penghitungannya. Berarti 2/3. Mohon maaf, angka tertinggi tadi berapa Bu kalau di kemungkinan masalah? Angka tertinggi ya 3 ya? 3 apa 2? Oh 2. Oh 2. Berarti bobotnya dikali 2. Berarti kali 2 ya. Berarti berapa Bu? 2 dibagi 2 kali 2 sama dengan 2 ya. Untuk yang selanjutnya diagnosa yang kedua resiko jatuh. Ini mudah diubah sebagian ataupun tidak dapat diubah sama sekali Bu. Masalah jatuh ya. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Berarti bisa mudah Bu ya? Iya. Tergantung, kalau bisa dihindari kan bisa menghindar. Kita juga bisa menghindari gitu. Terus kalau berarti mudah Bu ya? Iya. Mudah berarti ya. Skor tertingginya 2 dikali 2 kali bobotnya ini Bu ya. Iya. Berarti totalnya ada 2. Terus selanjutnya diagnosa yang ketiga ansietas tadi apa Bu? Ansietas tadi cemas ya. Cemas. Yang diagnosa yang ketiga cemas. Mungkin masalah ini dapat diubah secara mudah sebagian atau tidak dapat sama sekali Bu. Kalau cemas itu ya sebagian ya bisa diubah, dan sebagian juga tidak ada yang bisa diubah ya. Karena sewaktu-waktu mungkin bisa kadang datang cemas gitu. Berarti sebagian Bu ya. Iya. Nggak semuanya langsung mudah. Itu ya nggak berarti bisa. 1 dibagi total tertinggi 2 dikali bobotnya 2. Berarti berapa Bu? Setengah dikali 2. Setengah kali 2 1. 1. Selanjutnya ini yang diagnosa yang keempat, kerusakan integritas kulit. Ya. Ini bisa diubah secara mudah sebagian atau tidak dapat? Ya sebagian juga. Ya. Sebagian itu mungkin dibantu sama orang lain. Iya gitu. Kalau sendiri belum bisa. Ya, belum bisa. Berarti saya tulis 1. Itu angka tertingginya 2 dikali bobotnya 2 ya. Sama dengan kayak yang di atas ya. Terus selanjutnya resiko infeksi. Ini berapa? Kemungkinan masalahnya gimana Bu? Mudah, sebagian tidak dapat. Kalau resiko infeksi itu kayak luka gitu yang parah kayak gitu ya. Iya sebagian ya. Berarti 1/2 dikali bobotnya 2 Bu ya. Berarti sama dengan 1. Untuk selanjutnya masih kuat Bu ya Adik? Iya masih, adiknya kok kayak gitu tuh, sini lihat sini. Sini lihat sini, nggak apa-apa Bu ya. Untuk selanjutnya kriteria yang ketiga ada potensial masalah dapat dicegah. Iya. Masalahnya ini dapat dicegah ini cara rendah, cukup ataupun tinggi. Jadi ada skornya. Yang pertama ada skor 3, 2 sama 1 Bu ya. Untuk diagnosa yang pertama yaitu kesiapan meningkatkan coping keluarga ini, potensi masalahnya dapat dicegah itu dengan mudah apa enggak? Maksudnya dengan tinggi, cukup ataupun rendah? Ya cukup lah ya. Jadi tulis 2 dibagi angka tertinggi. Angka tertingginya 3 dikali bobotnya 1 sama dengan 2/3. Nomor 2 diagnosanya resiko jatuh. Resiko jatuh ini bisa potensi masalahnya dapat cegah dengan cara mudah, dengan cara rendah, cukup ataupun tinggi. Ya Cukup ataupun tinggi, cukup ataupun rendah. Oh itu 1, rendah. Rendah ya.
Berarti 1/3 dikali 1 sama dengan 1/3. Untuk selanjutnya diagnosa yang ketiga Bu ya. Iya. Untuk diagnosa yang ketiga ini tinggi, cukup ataupun rendah. Diagnosa ketiga tadi cemas. Ya tinggi loh. Tinggi, cukup ataupun rendah. Bentar. Nah, Cukup. cukup ya. 2/3 kali 1 sama dengan 2/3 Bu ya. Terus diagnosa yang keempat, kerusakan integritas kulit. Kerusakan integritas kulit ini tinggi, cukup ataupun rendah? Cukup. Cukup ya. Saya tulis 2/3 kali 1 bagi sama dengan 2/3. Untuk yang terakhir, potensi masalah dapat dicegah dengan diagnosa risiko infeksi. Ini rendah, cukup ataupun tinggi Bu? Tinggi. Oh, itu. Oh, yang potensi masalah dapat dicegah ini tinggi, cukup ataupun rendah? Oh, rendah. Oh, rendah ya. Saya tulis 1 Bu ya. Iya. Masih kuat Bu? Mungkin minum? Boleh. Oh, saya ambilkan minum dulu Bu ya. Iya. Adik minta tolong bisa diambilkan minumnya ya. Saya lanjut sama Ibu nggak apa-apa ya? Nah, itu di depan. Itu loh. Pintar adiknya. Kalau di sana ya. Makasih. Gak apa-apa Bu ya, saya motong lagi. Iya, nggak apa-apa. Selanjutnya saya total ini 1/3. Untuk yang ini yang terakhir, kriteria yang terakhir, menonjolnya masalah segera, tidak perlu atau tidak dirasakan. Segera ini maksudnya bisa segera diselesaikan. segera diselesaikan, apa tidak perlu ataupun rasanya itu tidak dirasakan. Itu maksudnya biarkan aja lah gitu. Ya seperti itu Bu. Untuk menonjolnya masalah yang pertama ini diagnosa kesiapan meningkatkan coping keluarga. Masalah ini menonjolnya masalah ini dengan skala 2, 1 atau 0 Bu. Tidak perlu, segera ataupun tidak dirasakan. Maksudnya menonjolnya kalau ada masalah data segera gitu. dilakukan. Ya segera. Segera berarti 2 ya. Iya. 2/2 dikali bobotnya 1. Berarti 1 sama dengan Bu ya. Iya. Untuk yang selanjutnya diagnosa yang kedua, risiko jatuh. Iya. Risiko jatuh ini segera, tidak perlu atau tidak dirasakan. Munculnya masalah risiko jatuh ini diagnosanya. Diagnosanya 2. Oh, 2 ya. Iya. Itu 2/2 ya. Sama dengan 1. Yang diagnosa yang ketiga ansietas. Ansietas ini segera, tidak perlu atau tidak dirasakan. Menonjolnya masalah ini ya tidak perlu. Menonjolnya masalah terkait dengan cemas ini loh Bu, perlu dilakukan segera, tidak perlu atau tidak dirasakan? 2. Berarti segera Bu ya. Berarti masalah ini segera cepat dilakukan secara cepat ya. Iya. Untuk yang kerusakan integritas kulit juga segera, tidak perlu atau tidak dirasakan? Segera ya. Sama dengan 1. Untuk yang selanjutnya risiko infeksi juga dilakukan segera, tidak perlu atau tidak dirasakan? Kalau tidak dilakukan secara cepat berarti kan terjadi infeksi, nantinya kemudian masih berisiko, berarti segera ya. 2 sama dengan 1. Jadi saya total gini Bu ya. Ini 2/3, 1, 2/3, 2/3. Ini Bu ya. Dan mohon maaf, ini 1. Ini 1. Ini 2. Dan ini 2 Bu. 2. Ini 1, 1, 1. 2/3, 1/3, 2/3, 2/3, 1/3. Ini 1 semua Bu ya.
Jadi gini, setelah kita tahu totalnya per diagnosa, perhitungan skornya per diagnosa ini kan untuk diagnosa pertama ada 1, diagnosa pertamanya tadi 1, 2 per 3 sama 1. Saya tulis di sini Bu ya untuk diagnosa pertama ya. Diagnosa 1. Totalnya 1, 2 per 3 sama 1 dijumlah 1 plus ini sama dengan 2 ditambah 2 per 3 tambah 1. Totalnya berapa Bu? 1 3 tambah 1 4 2 per 3 ya. Ini diagnosa pertama yaitu kesiapan meningkatkan coping keluarga. Diagnosa yang kedua, diagnosa yang kedua tadi 2 per 3, saya tulis di sini ya. Diagnosa yang kedua untuk kemungkinan masalah dapat diubah ada 2. Ditambah lagi untuk potensial masalah dapat dicegah 1 per 3. Selanjutnya menonjolnya masalah ada 1. Jadi totalnya berapa? 1 tambah 2 3. 2 per 3 3 per 3 ya. Iya betul. Untuk diagnosa yang ketiga, diagnosa yang ketiga 1 jumlah yang kemungkinan masalahnya yang ketiga ini ada 1. Terus yang potensial masalahnya yang ketiga 2 per 3 Bu ya. Terus yang terakhir ini nomor 3 1. Mohon maaf sama dengan ya. 1 tambah 1 tambah 1 3 ditambah 2 per 3. Untuk diagnosa yang keempat, diagnosa yang keempat dari sifat masalahnya ini didapatkan hasil 2 per 3 ya. 2 per 3. Kriteria yang kedua nomor 4 1. Kriteria yang ketiga nomor 4 2 per 3 ya. Yang terakhir diagnosa yang keempat 1. Di total 1 tambah 1 2 per 3 tambah 2 per 3 4 per 3. Diagnosa yang kelima, diagnosa yang kelima ini ada risiko infeksi. Untuk sifat masalahnya yang pertama dengan skor 2 per 3 ditambah 1 ditambah 1 per 3 ditambah 1. Sudah paham Bu ya? Iya. 1 tambah 1 2 2 per 3 ditambah 1 per 3 3 per 3. Nah ini kan sudah tahu totalnya per diagnosa ini. Tabel prioritas masalahnya totalnya untuk per diagnosa sudah tahu hasilnya segini. Jadi kita akan tahu total yang tertinggi dalam tabel prioritas masalah ini merupakan yang diagnosa yang paling utama yang kita kasih intervensi ataupun kita kasih bagaimana cara memecahkan masalahnya itu untuk selanjutnya. Jadi kita lanjut saja Bu ya. Untuk diagnosa yang paling muncul atau skor terbanyak yaitu diagnosa berapa Bu? Diagnosa pertama. Diagnosa pertama. Ya, diagnosa pertama tadi saya tulis di sini Bu ya. Berarti diagnosa yang pertama ada kesiapan meningkatkan coping keluarga. Terus yang kedua, yang tertinggi nomor 2. Terus yang selanjutnya yang ketiga ya sudah Bu ya, ini sudah. Selanjutnya yang nomor 3. Terus yang selanjutnya nomor 4 juga ya. Oh iya sama Bu ya. 4 per 3. 4. Terus yang terakhir yaitu resiko infeksi. Sudah Bu ya. Jadi di sini kita sudah tahu bagaimana cara, mungkin saya kasih ke sana Bu ya biar paham mungkin menghadap ke sini ya. Untuk diagnosa keperawatannya tadi ada 5. Yang pertama yaitu kesiapan meningkatkan coping keluarga, gini aja.
kesiapan meningkatkan coping keluarga, yang kedua resiko jatuh, yang ketiga ansietas, yang keempat kerusakan integritas kulit, dan yang kelima resiko infeksi. Jadi diagnosa yang paling utama setelah kita tahu, setelah kita kaji terkait dengan memprioritaskan masalah, yang paling utama mana Bu? Yang paling utama nomor 1. Iya, apa Bu? Kesiapan meningkatkan coping keluarga. Adik bisa baca, Dek, yang pertama ini apa? Kesiapan meningkatkan coping keluarga. Jadi untuk masalah yang paling utama dalam keluarga ibu ini didapatkan yaitu kesiapan meningkatkan coping keluarga. Jadi mungkin sampai di sini sudah paham Bu ya. Iya. Ini masalah-masalah yang sudah kita kaji ini kita prioritaskan yang paling utama. Jadi masalah yang paling utama yaitu kesiapan meningkatkan coping keluarga. Mungkin sampai di sini aja Bu ya untuk terkait dengan bagaimana cara memprioritaskan masalah yang paling utama. Selanjutnya nanti kita bahas terkait dengan rencana tindakan keperawatan apa saja dan bagaimana cara mengimplementasikannya Bu ya. Kurang lebih nanti juga waktunya sama. Kalau boleh di mana Bu? Di sini atau di tempat lain kita ketemu? Di sini aja. Di sini aja Bu ya, nggak apa-apa. Mungkin saya mengganggu waktunya Ibu. Enggak, soalnya Ibu ya kondisi sakit. Oh iya, di berarti rumah aja. Di rumah aja. Adik juga di rumah aja ya, berarti nggak sekolah saat ini ya? Adik lagi libur. Adik lagi libur. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang belum paham Bu terkait bagaimana cara memprioritaskan masalah. Kayak resiko jatuh itu yang pengen saya tanyakan. Iya. Itu gimana caranya kalau nggak jatuh gitu? Kadang ibu kan ke kamar mandi bisa kepleset kayak gitu. Ibu pernah kepleset di kamar mandi? Iya pernah. Oh, pernah. Kalau di rumah namanya juga resiko jatuh itu pastinya kita tahu kondisi yang terkait Bu. Mungkin ibu sebelumnya belum makan, gitu. apa mungkin ibu sebelumnya punya riwayat darah tinggi, darah rendah, ini juga mempengaruhi adanya resiko jatuh, atau mungkin penyakit yang lain yang mungkin terkait dengan kondisinya ibu saat ini, sakitnya diabetes dan darah tinggi. Jadi kemungkinan pasti berisiko jatuh. Jadi untuk menindaklanjuti atau biar tidak jatuh, biasanya harus memakai alas kaki seperti pemakaian kaos kaki, ataupun di dalam rumah itu bisa memakai sandal. Dan dipastikan lantainya tidak boleh licin, tidak boleh adanya air. Adik kalau main air di dalam rumah apa di luar rumah? Di luar rumah, jangan sampai di dalam rumah ya. Soalnya ibunya lagi sakit. Kalau berjalan itu pastinya juga risiko jatuh gitu ya. Kalau main air tidak boleh di dalam rumah. Jadi nanti bisa dibantu adik kalau ibu mau jalan bisa dipakaikan kaos kaki ataupun pakai sandal. Dan dipastikan juga lantainya juga tidak boleh licin gitu ya. Mungkin tiap pagi harus memang ekstra Bu, harus dibersihkan gitu, harus dipantau kondisi lingkungannya karena risiko jatuh itu. Sampai di sini Bu ya. Mungkin ada ditanyakan lagi adik? Ya ada, terima kasih. Iya. Untuk pertemuan selanjutnya kapan ya Bu ya? Terserah Mbak Eki yang menentukan, soalnya ibu selalu di rumah. Selalu di rumah, berarti besok nggak apa-apa Bu ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sampai di sini saja. Mohon maaf jika saya mungkin salah dalam berkomunikasi ataupun berbicara dengan adik sama ibu ya. Nggak apa-apa. Mungkin ini waktunya juga mungkin lebih, nggak apa-apa Bu ya. Nggak apa-apa. Soalnya juga banyak ini masalah yang terkait dengan di keluarga ini. Dari saya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.